Tubuh saling bersandar ke arah mata angin berbeda. Kau menunggu datangnya malam saat ku menanti fajar. Sudah coba berbagai cara agar kita tetap bersama. Yang tersisa dari kisah ini hanya kau takut ku hilang. Perdebatan apapun menuju. Ibu, anggotanya sudah terkumpul semua, Bu. Oke. Silakan dimulai aja. Sayangku cantik, kameranya dibuka ya, Nak ya. Nah, biar terlihat. Silakan Bu Elsa. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Sehat, Alhamdulillah baik, Kak? Kak. Alhamdulillah. Di sini udah pada tahu apa itu bimbingan kelompok? Ada yang tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Kalau misalnya belum pada tahu apa itu bimbingan kelompok, salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru dari masalah teman-teman yang sedang alami. Tujuan bimbingan kelompok itu sendiri berani berbicara di depan umum, menanggapi pendapat dari orang-orang semuanya. Pengalaman barunya, bertenggang rasa, berkembangnya minat dan bakatnya. Selanjutnya, perkenalan terlebih dahulu, sebutkan nama lengkap, nama panggilan, mata pelajaran apa yang kamu sukai, dan mata pelajaran apa yang kamu tidak disukai beserta alasannya. Hayo, siapa yang mau ingin menjawab? Rene? Nama saya Benedikta Andayani Arya Putri. Nama panggilannya Benedikta dari kelas 11 MIPA 5. Mata pelajaran yang saya suka itu agama karena berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan mata pelajaran yang tidak saya suka itu fisika dan kimia karena banyak terdapat konsep-konsep dan rumus-rumus yang harus dihafal dan dipahami. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Hayo, selanjutnya. Anin, Kania, Rizky. Ya, Bu. Nama lengkap saya Kania Melisa Davina Putri. Nama panggilannya Kania. Pelajaran yang saya suka itu bahasa Inggris. Terus pelajaran yang gak saya sukain itu fisika sama kimia. Karena rumusnya tentu gitu. Harus tentu. Oke, terima kasih Kania. Hayo, selanjutnya Anin, Rizky, Omang. Nama saya Rizky Bayu Saputra dari 11 MIPA 5. Bisa dipanggil Bayu. Pelajaran yang saya sukai olahraga sama agama karena simpel aja materinya, gampang dipahamin.
Dan pelajaran yang tidak saya sukai itu fisika, kimia, matematika wajib, sama matematika minat. Karena saya kurang suka ngitung. Terima kasih Bayu. Ada lagi? Hanin, Komang, Hadia, Nama Anissa. saya Anindita Pasyano Pandra dari kelas 11 MIPA 6, dipanggil Anin. Pelajaran yang saya suka itu kimia, yang gak suka itu fisika karena rumusnya sama materinya banyak. Terima kasih Anin. Sama-sama Ibu. Ada lagi Anissa? Hadia? Nama saya Anissa Hasna, bisa dipanggil Nisa. Saya dari 11 MIPA 7. Pelajaran yang saya suka itu matematika dan bahasa Inggris. Yang saya tidak suka itu fisika dan kimia, karena susah. Oh, seperti itu. Ada lagi Nadia? Nama saya Nadia Arianandira, bisa dipanggil Nadia, dari kelas 11 MIPA 7. Pelajaran yang saya suka itu matematika wajib, matematika minat, karena itu rumusnya itu udah pasti dan hasilnya juga udah pasti. Terus kalau pelajaran yang nggak disuka itu kimia, karena banyak banget rumus dan juga kurang paham. Oke, terima kasih semuanya. Saya izin share screen ya. Udah ada PowerPoint-nya, Dek? Sudah, Kak. Teman-teman semua di sini ada yang paham motivasi belajar itu apa? Ayo, Rene, Anissa, Rizky, ada yang paham sama materi motivasi belajar? Ada yang paham nggak? Kalau misalnya nggak ada yang paham, baik, saya menjelaskan sedikit. Pengertian motivasi belajar adalah suatu proses perubahan-perubahan di dalam manusia ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain. Jadi di dalam belajar tersendiri adanya suatu usaha yang menghasilkan perubahan-perubahan itu sendiri dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Ibu ingin bertanya kepada teman-teman semua nih, cara meningkatkan prestasi belajar kalian itu seperti apa? Ada yang ingin menjawab? Bene, Anissa, Rizky, Komang. Iya, saya Kak Benedikta. Iya. Kalau cara saya dalam meningkatkan motivasi belajar itu bisa dengan membuat list tugas-tugas apa yang harus dikerjakan, lalu tugas yang sudah dikerjakan itu nanti ditandai gitu supaya tidak ada yang terlewat, dan juga bisa dengan kalau sudah mulai males-males gitu harus ingat tujuannya. Jadi tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai itu harus didapat dengan perjuangan gitu, Kak. Oke, terima kasih Bene. Ada lagi yang ingin
menjawab Anissa, Rizky, Omang, Hadia, Ibu ingin bertanya lagi nih kepada teman-teman semua. Motivasi kalian selama pandemi ini seperti apa motivasinya? Ada yang ingin menjawab? Motivasi belajar selama pandemi ini. Rizky, Bayu, Omang, Hadia, Anin, baik, materi selanjutnya, ciri-ciri motivasi belajar itu sendiri, tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, yang ketiga, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Yang keempat, keinginan mendalami materi. Ibu ingin bertanya kepada teman-teman semua, mata pelajaran apa yang kamu sulit atau susah dipahami? Ada yang ingin menjawab? Anissa? Kalau saya fisika, Kak. Alasannya karena apa? Karena emang susah, banyak rumusnya gitu kan. Saya juga kurang sulit mengerti konsepnya. Kalau boleh tahu, mata pelajaran yang sering mengulas kembali nggak saat selesai pelajaran sekolah? Ada yang ingin menjawab? Mata pelajaran yang sering mengulas kembali pada saat selesai jam PJJ tersebut? Baik, selanjutnya jenis-jenis motivasi belajar. Dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Dengan mendefinisikan kedua jenis motivasi itu sendiri, motivasi intrinsik bentuk dorongan belajar yang datang dari dalam diri seseorang dan tidak perlu rangsangan dari luar. Sedangkan motivasi intrinsik adalah dorongan belajar yang datangnya dari luar diri seseorang. Yang selanjutnya, fungsi motivasi belajar. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan yang harus dikerjakan yang sesuai untuk mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Sampai di sini sudah dipahami atau masih belum paham? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Popon. Iya. Oke.
Gimana? Sudah Bu Elsa? Udah Ibu. Oke. Sayang, gimana? Apakah masih ada rasanya kesulitan di dalam menjalani hari-hari kamu di PJJ ini? Atau biasa aja? Karena sebentar lagi kita mau tatap muka, harus lebih ceria lagi. Semoga kita besok ketemu. Gimana? Udah enakan atau masih mengganjal selama PJJ ini? Mudah-mudahan sih kita tatap muka, sayang. Bentar lagi karena kita sudah mulai di Bekasi, sudah mulai tatap muka. Mudah-mudahan kita di Jakarta juga akan tatap muka. Gitu. Ayo, Kania, ada yang mau ditanya? Kanisha, 11 MIPA 567, karena BK-nya Bu Popon, kalian boleh, sebetulnya boleh bergabung. Jadi nggak usah merasa bagaimana-bagaimana, kita satu keluarga, permasalahan kita pasti sama di mata pelajaran yang disukai maupun yang tidak disukai gitu. Kalau yang disukai kan kita senang banget ya Nak ya, senang banget ya pokoknya, karena kita menyukai pelajaran itu. Tapi kalau kayak tadi ada yang fisika, kimia gitu, karena kalian MIPA, terus kalau nggak suka gimana tuh? Fisika, kimia, matematika, kayak Bayu, semuanya Bayu nggak sukanya yuk. Gimana tuh? Mantap katanya, kata Bayu. Nah, terus kamu gimana? Yuk, semuanya nggak suka matematika, fisika, kimia. Gimana? Sebenarnya yang paling saya kurang suka ya fisika sama kimia, cuman karena agak gimana gitu sama pelajaran-pelajaran eksak, jadi ya saya masukin aja Bu sekalian. Kamu gini sayang, kamu nggak suka nih, tapi paling enggak kamu selalu mencoba, karena kalau fisika, kimia, matematika, yang hitung-hitungan itu latihan. Kalau kamu sering berlatih, pasti kamu nanti suka. Pasti kamu menyukai pelajaran itu, menyenangi pelajaran itu. Gitu. Tapi kalau kamu nggak berlatih, ya itu, akhirnya kamu pasti nggak suka. Gitu. Tapi kalau Bayu sering berlatih, fisika yang sebegitu rumitnya, kimia yang begitu susahnya, dan matematika yang benar-benar melelahkan buat kamu, itu pasti bisa teratasi. Kalau kita menyukai. Dengan jalan apa kita bisa menyukai pelajaran itu? Ya dengan latihannya. Ketika selesai diberi materi, paling tidak selalu dilatih 1 soal atau 2 soal. Gitu. Enggak perlu kamu 5-10 soal hari itu setelah PJJ, enggak perlu seperti itu. Tapi 1-2 soal kamu rutin, insya Allah kamu pasti bisa menyukai pelajaran itu. Gitu. Karena kamu anak IPA itu utamanya itu mapel yang memang fisika, kimia, matematika, biologi yang wajib banget, yang memang harus nilai kamu bagus sebetulnya. Gitu. Bukan berarti nilai yang lain nggak bagus, enggak. Semuanya harus bagus, apalagi kamu anak 39. Anak 39 kan nilainya bagus-bagus. Gitu. Bukan berarti yang lain nggak bagus, kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Geografinya, terus yang misalkan sejarahnya, enggak, harus bagus semuanya. Harus 8. Gitu. Makanya Ibu bilang, kesempatan kamu ada di semester 4 ini sama semester 5. Gitu. Luar biasa untuk tahun ini kakak-kakak kamu dapat jalur SNPTN itu 64 orang. Gitu. Jadi lebih bagus dari tahun kemarin. Gitu. Mungkin karena tahun kemarin adalah tahun pertama pandemik buat kakak kelas kamu yang pertama kelulusan pandemik, mungkin di tahun kedua ini mereka sudah lebih bisa menerima atau bisa memakai strategi mungkin gitu. Nah, untuk kamu juga besok kan kamu sudah naik nih ke kelas 12, persiapan. Mudah-mudahan kita lebih banyak lagi untuk tahunnya kamu, tahun angkatan kamu. Kelas 12 nanti lulusannya lebih banyak. Untuk tahun ini kakak kelas kamu yang SNPTN itu dapat 64 orang. Nah, 64 orang lulusan SNPTN-nya. Dan untuk PPKB, vokasi, talent scouting itu sejumlah 40. Jadi SMA 39
keseluruhan kakak kelas kamu itu 104 yang dapat gitu. Luar biasa, pencapaiannya lebih banyak dari yang tahun kemarin gitu. Mungkin karena kemarin pandemik mereka kaget juga, shock juga mungkin gitu. Tapi yang ini karena sudah terbiasa dengan PJJ, bukannya hampir ya, kita sudah setahun. Waktu kelas 10 kan, kalau kelas 10 kalian masih tatap muka kan? Masih ketemu kan? Iya. Naik kelas 11 langsung di bulan Maret ya, kita langsung PJJ. Gitu. Berarti kalian kan sudah saling kenal nih. Kalau nanti tatap muka mungkin kelas 12 kemudian kalian semua pasti diacak lagi kelasnya. Jadi nggak yang sekarang, misalkan 11 MIPA 5 nih, masih yang ini enggak. Benit nanti ketemu lagi sama Kania enggak juga gitu. Jadi diacak. Nggak tahu seperti apa perubahannya. Nah, tapi kalau masih PJJ, masih kondisinya seperti ini, kelas kamu masih tetap sama. Yang kemarin kelas 11 MIPA 6 atau 5 atau 7, temennya nanti masih yang itu satu kelas. Hanya bedanya mungkin nama kelasnya aja. Kalau sekarang 11 MIPA 5, mungkin yang tadinya 11 MIPA 5 nanti kelas 12-nya 12 MIPA 1 gitu. Kalau yang tadinya 11 MIPA 6, nanti kelas 12-nya mungkin 12 MIPA 7. Kalau yang 11 MIPA 7 misalkan nanti kelas 12-nya pasti berubah 12 MIPA 2. Mungkin seperti itu. Hanya kelasnya aja yang berbeda. Gitu. Tapi temennya masih yang itu. Kalau kita masih tahun depan masih PJJ. Tapi mudah-mudahan coronanya berlalu, kita sudah bertemu bertatap muka, Ibu juga kangen pengen lihat wajah kamu. Kayaknya Ibu ketemu kamu ketika MPLS aja ya, waktu itu Ibu masuk ada di kelas-kelas kamu itu. Tapi setelah, karena Ibu bukan BK kelas 10 gitu, Ibu BK kelas 11, jadi kelas 10-nya kita nggak bertatap muka, belum pernah lihat juga. Tapi mudah-mudahan insya Allah kamu yang terbaik. Ada yang mau ditanya sayang? Yuk, ada yang mau tanya nggak? Bayu rambutnya panjang banget ah. Cukur Bun nih Bu. Iya, cukur sayangku, biar gantengnya tambah kelihatan. Itu Ya kalau Bu, ditarik udah gini. kemarin. Yuk, kalau ditarik gini kamu itu panjang deh. Agak ditipisin lagi nak. Gitu. Kamu tahu nggak kakak kamu kelas 12? Mau difoto-foto kan harus ke sekolah. Ya, kalau rambutnya panjang nggak bisa. Suruh pulang. Suruh cukur dulu. Karena kan buat ijazah, masa buat di ijazah gondrong gitu rambutnya. Dicukur ya sayang. Iya Bu. Ada lagi yang mau ditanya. Bayu boleh mau nanya apa? Kania juga. Selagi masih ada waktu, kamu belajarnya semakin ditingkatkan, bukannya apa, karena kalau motivasi dari diri kamu nggak ada, pasti belajarnya males. Karena memang kondisinya PJJ gitu. Yang ada yang ketiduran. Tapi sih kalau Ibu lihat selama ini kalau kelas 11, alhamdulillah bagus kok, dari absen juga bagus. Gitu. Nggak seperti anak kelas 10 yang sekarang. Itu mungkin mereka kaget dari SMP langsung ke SMA dan langsung di rumah sekolahnya, nggak datang ke sekolah. Tapi mudah-mudahan kebetulan di beberapa daerah sudah mulai tatap muka. Mudah-mudahan lah kita di Mei kita udah, atau aduh pengennya sih April kita udah masuk ya gitu. Mudah-mudahan sebelum tahun ajaran baru kita sudah tatap muka. Gitu. Ini sedang dipersiapkan. Berdoa aja mudah-mudahan coronanya berlalu, tapi sepertinya sudah berangsur-angsur baik ya kayaknya. Yang penting jaga kesehatan, kalian ini masih sering main keluar-keluar nggak Bayu? Enggak Bu, jarang. Ya jangan jarang terus depan Bu Popon aja nih ngomongnya jarang. Ntar Bayu kalau malam mingguan deh nongkrong. Gitu. Rumahmu di mana yuk? Kopassus.